Halo, perkenalkan nama gue Dwi Eksir Pamungkas dari jurusan Antropologi Sosial 2020. Kali ini gue bakal bahas folklore tentang legenda Gunung Putri. Kalau mau tahu, mari kita lanjut keseruannya bagaimana. Tetap ada di channel ini. Ya, jadi sekarang kita udah sampai di Gunung Putri, salah satu situs legenda yang ada di daerah Cilengsi ya. Gunung Putri ini mempunyai sejarah cerita yang begitu unik. Dalam cerita disebutkan ada seorang anak raja pada saat itu yang parasnya amat cantik. Beliau juga banyak yang mengincar untuk menjadikan istrinya, tetapi putri tersebut menolaknya. Oke, kalau mau tahu lebih lanjut tentang Gunung Putri, kita bakal langsung nanya ke pamong budaya yang ada di sini. Halo guys, hari ini kita akan membahas folklore tentang Gunung Putri. Apakah kalian semua sudah mengetahuinya? Jika belum, mari kita simak bersama-sama. Berikut adalah cerita tentang asal-usul Gunung Putri. Di Kota Bogor, terdapat salah satu daerah yang bernama Gunung Putri. Asal mula daerah tersebut bermula ketika zaman dahulu terdapat sebuah negeri kecil yang berdiri sebuah kerajaan. Dalam kerajaan tersebut terdiri dari seorang raja bersama istrinya. Keluarga ini dikenal sebagai keluarga yang sangat dermawan dan selalu membantu rakyat-rakyatnya. Negeri kecil ini sangat makmur karena raja yang memerintahnya begitu arif dan bijaksana. Juga karena lahan pada wilayah tersebut baik dan subur. Tidak hanya sang raja yang mempunyai sifat baik, arif, dan bijaksana. Sifat seperti itu ternyata menular pada sang putri yang bernama Putri. Nama yang begitu anggun dan jelita pemberani. Seperti namanya, Putri adalah seorang wanita yang memiliki paras muka yang cantik dan jelita, baik, suka membantu siapapun, tak memandang kelas atas atau bawah. Halo guys, sekarang kita akan membahas mengenai asal-usul Gunung Putri. Sebelumnya, apakah sudah ada yang mengetahui di mana letak Gunung Putri? Jika belum mengetahui, mari kita simak bersama-sama. Asal-usul Gunung Putri. Di Kota Bogor terdapat salah satu daerah yang bernama Gunung Putri. Asal mula daerah tersebut bermula ketika zaman dahulu terdapat sebuah negeri kecil yang berdiri sebuah kerajaan. Dalam kerajaan tersebut hiduplah seorang raja dan istrinya. Keluarga ini dikenal sebagai keluarga yang sangat dermawan dan selalu membantu rakyat-rakyatnya di negeri kecil tersebut, sehingga rakyatnya bisa hidup makmur. Tidak lupa juga, sang raja memiliki seorang putri yang bernama Putri. Seperti namanya, Putri adalah seorang wanita yang memiliki paras muka yang cantik dan jelita, baik, suka membantu siapapun, tak memandang kelas atas maupun bawah, anak muda maupun orang tua juga lainnya. Jadi, si Putri tidak memilih siapapun untuk dibantunya ya guys. Melihat sang putri memiliki sifat yang baik, bijaksana, dan tidak memandang siapapun jika membantu orang, maka dari itu pria manakah yang tidak luluh kepadanya? Karena itu Putri tidak seperti wanita lain, kebanyakan yang ketika ada pria mengunjungi rumah dan hendak melamarnya, langsung menerimanya begitu saja, karena pria itu tampan, banyak harta, dan punya berasal dari keturunan yang cukup memiliki kasta yang tinggi. Seketika ada seorang pria yang hendak pergi ke rumah Putri untuk pergi melamarnya, tetapi Putri menolaknya dengan halus. Seperti sikapnya pada pria sebelumnya, ia hanya menganggap seorang kakak. Sang pria tersebut merasa marah karena ditolak oleh si Putri. Ia meminta pengawalannya untuk mencarikan orang yang dapat mencelakai Putri.
Dengan skenario yang telah dibuatnya, akhirnya sang pria datang ke kerajaan dan menyatakan ia setuju dengan jawaban yang diberikan oleh sang putri. Dia melancarkan skenario-nya dengan mulus tanpa dicurigai siapapun. Dengan cerdik, sang pria meminta restu pada orang tua putri untuk melindungi putri dari bahaya para pria yang hendak membalas dendam pada putri. Dan pria itu berkata, "Ibunda dan kakanda putri, saya ingin melindungi sang putri dari bahaya para pria yang hendak membalas dendam padanya. Izinkan saya melindunginya." Dengan senyum manis sehingga memberikan kesan baik pada orang tua putri, padahal di balik semua itu terselip rencana yang sangat buruk. Kemudian, keesokan harinya, seorang pria tersebut yang hendak pergi ke rumah putri membawa ahli tolak bala. Karena ucapan dilontarkan kepada sang putri kepada orang tua begitu meyakinkan, akhirnya orang tuanya setuju dengan ucapan sang pria. Kemudian ahli tolak bala, ternyata penyihir jahat itu membacakan mantra-mantra yang tidak diketahui bahasanya oleh orang tua putri. Saat mantra-mantra itu dibacakan, keluarlah asap yang gelap dan menyelimuti orang-orang di sekitarnya, kecuali sang penyihir, pengawal, dan tentunya sang pria jahat tersebut yang berniat untuk memiliki niat jahat kepada putri. Sang pria sangat berbangga diri dan akhirnya pulang. Saat di perjalanan tiba, bermunculan batang-batang pohon. Semakin lama, semakin banyak batang itu dan membuat sang pria dan pengawalnya masuk ke dalam sela-sela batang pohon tersebut dan mengurungnya. Sehingga pada saat malam, tempat tersebut memberikan hawa yang sangat dingin sampai tidak ada seorang pun yang kuat menahannya setelah kematian semuanya. Tempat-tempat tersebut dinamakan sebagai Gunung Putri karena letaknya yang tinggi dan menyerupai gunung. Setelah semua kejadian tersebut berakhir, akhirnya warga sekitar sana memberikan sesaji untuk kematian sang putri. Konon, saat pertanian di daerah Gunung Putri itu tidak baik penghasilannya, sang putri datang karena kedatangannya desa tersebut menjadi lebih makmur dan kedatangan sang putri. Oh iya guys, Gunung Putri juga memiliki fiksi dan juga kisah horor loh guys. Menurut pendapat seorang budayawan yang berada di Gunung Putri, cerita Gunung Putri sangat memiliki banyak sekali versinya. Salah satunya adalah digunakannya Gunung Putri untuk membendung Kali Citarum serta berkaitan dengan kisah Sang Kuryang. Oh iya guys, di atas Gunung Putri juga terdapat sebuah patilasan. Patilasan tersebut disebut oleh orang-orang sekitar sebagai patilasan Mbah Jago, Mayang Sari, Surya Kencana. Konon, patilasan Mbah Jago ini dijadikan sebuah tempat yang sangat disakralkan oleh masyarakat sekitar. Mengapa patilasan Mbah Jago tersebut dijadikan sebuah tempat yang sakral? Menurut seorang budayawan yang diwawancarai secara langsung di Gunung Putri mengatakan bahwa patilasan tersebut merupakan tempat sakral sang putri, sehingga di dalam kawasan ini terdapat pantangan. Pantangannya yang pertama adalah dilarang untuk berpacaran maupun melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Apabila pasangan tersebut melakukan suatu tindakan asusila pada pasangannya, maka akan dikenakan hukuman. Hukuman yang didapatkan juga tidak dari hanya warga sekitar saja, namun hukuman yang didapatkan juga hukuman yang konon didapatkan dari penghuni-penghuni yang berada di Gunung Putri. Tantangan selanjutnya adalah dilarang bersiul ketika berada di Gunung Putri. Karena konon jika bersiul di Gunung Putri itu merupakan salah satu pemanggil yang mengganggu penghuni-penghuni yang berada di Gunung Putri. Dan akibatnya apabila dilakukan akan celaka orang yang bersiul tersebut. Pantangan-pantangan tersebut dijelaskan secara langsung oleh budayawan yang berada di Gunung Putri. Dan konon sebelum-sebelumnya hal-hal negatif tersebut atau pantangan yang ada di Gunung Putri tersebut sempat dilanggar oleh beberapa wisatawan. Maka dari itu kita harus sopan ya guys bila ingin mampir ke sebuah tempat yang dianggap sakral.
maupun di mana tempat itu berada, kita harus tetap menjaga sopan santun agar tidak terjadi apa-apa. Setelah kita membahas horornya, mari kita membahas tentang keunikan kebudayaan yang berada di Gunung Putri. Yang pertama, di Gunung Putri terdapat salah satu tarian yang disebut dengan tarian Tarawangsa Layung Jegat. Tarian yang merupakan salah satu adat atau kebudayaan yang berasal dari Jawa Barat. Tapi tarian ini uniknya dilakukan di atas Gunung Putri. Tarian ini adalah jenis kesenian masyarakat agraris tradisional di Jawa Barat. Dalam pertunjukannya, kesenian ini memiliki kekhasan dalam hal instrumen musiknya, yaitu menggunakan alat musik yang dimainkan dengan cara digesek. Dalam tulisan Teguh Permana, menurut etimologi Tarawangsa berasal dari 3 gabungan kata-kata, yaitu ta, ra, dan wangsa. Ta merupakan akronim dari kata meta, berasal dari bahasa Sunda yang berarti pergerakan, lalu ra berarti api agung sama dengan arti ra dalam bahasa Mesir. Analogi api yang agung adalah matahari. Dan yang terakhir adalah wangsa. Wangsa adalah sinonim dari kata bangsa. Jadi pada intinya Tarawangsa berarti kisah kehidupan bangsa Matahari. Dengan kata lain, Tarawangsa merupakan kesenian penyambutan bagi hasil panen padi tumbuhan yang sangat terkirim pada Matahari sebagai simbol rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tarian tersebut dilakukan pada saat musim panen tiba. Tarian tersebut beranggapan bahwa dengan cara menari tersebut merupakan cara mereka bersyukur atas hasil panen yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Jika kalian mengetahui tarian Tarawangsa yang sebelumnya ada di daerah-daerah lain, terutama di daerah Jawa Barat, berbeda halnya dengan tarian Tarawangsa yang berada di Gunung Putri. Tarian Wangsa yang sebelumnya di daerah Jawa Barat yang dibawakan oleh 2 orang penari, namun di daerah Gunung Putri tersendiri memiliki keunikan. Tarian ini dibawakan oleh 1 orang penari, yang pada mana seorang penari tersebut akan mengalunkan gerakan tarian di atas gunung diiringi dengan alat musik gesek. Lalu penari tersebut perlahan dirasuki oleh arwah penari, sehingga dalam pembawaan tariannya seorang penari tidak sadarkan diri. Maka dari itu, inilah keunikan dari kesenian yang berada di Gunung Putri, yaitu tarian Tarawangsa.